The power of present. Orang-orang yang do the best, mengeluarkan karya-karya terbaik adalah orang yang present. Keinginan di sini adalah hasrat. Banyak yang membahasakan kemelekatan itu di sini. Nafsu yang kuat. Iya, diperbudak oleh hasil. Hasrat yang terlalu kuat, ngoyo, kerja keras, itu ada di level ini. Itu. Makanya ketika saya pensiun kerja keras, ya kenapa duitnya lebih banyak? Karena saya melepas force-nya. Oh. Di skor 175 itu banyak orang masih susah melampaui itu. Oh. Karena dianggapnya betul. Makanya orang pidato, saya bangga dengan anak saya gitu, itu force. Harusnya apa? Saya bersyukur. Kalau bangga, itu sisi halusnya adalah ini karena saya. Kalau bersyukur, ini karena kebaikannya. Oke. Beda. Itu akhirnya apa? Kita menyenangkan hati. Jadi gini ya, teman-teman itu sebelum mengimplementasikan itu harus tahu why-nya dulu sih. Kenapa sih harus patokannya ini? Iya. Ya, karena itu sudah diteliti 20 tahun loh ya. Itu bukan penelitian yang singkat. Dan itu sudah diakui internasional. Yang pertama. Yang kedua, banyak sekali pelatihan pengembangan diri. Nanti teman-teman akan temui yang membahas ini. Di film The Secret pun ada. Belajar tentang loa pun ada tentang vibrasi ini. Itu artinya kenapa ya kok kiblatnya ke sana gitu. Bahkan saya sendiri bisa mengatakan bahwa force and power ini adalah rumus kehidupan tuh di situ kok. Apapun bisa diarahkan ke sana, sampai ke kesehatan, ke finansial pun. Waktu itu saya juga di posisi awal ya Mas ya, saya juga mikir gini, mosok sih finansial merubahnya dengan vibrasi gitu. Dan itu ada rumusnya, gitu ya. Di vibrasi force, ya di level berapa orang akan jatuh miskin, dan lain sebagainya. Di vibrasi mana orang bisa kaya, gitu ya. Jadi kembali lagi, bagaimana kita memahami dulu bahwa kita tuh klik dulu, why kita harus mendalami ini. Why kita harus berpatokan dengan ini. Kalau ini clear, nah akhirnya kesediaan mempelajarinya tinggi, lalu mengaplikasikannya. Dan memang ada beberapa banyak yang masih sebatas pengetahuan. Tetapi misalkan nih contoh nih ada motivator atau kamu nggak boleh takut gitu kan, nggak boleh khawatir, tapi tidak diajari melampaui rasa takut, rasa khawatir ini. Iya. Akhirnya ini yang menjadi mereka masih di situ-situ aja, nggak naik. Tahu sih harus naik di power, tapi gimana ya caranya untuk naik ke situ? Gitu. Nah, kalau di level vibrasi force dan power ini, itu juga ada rumusnya gitu. Jadi nggak sembarangan orang itu bisa dalam tanda kutip menaikkan level kesadaran seseorang. Contoh begini, itu kan ada level yang paling bawah kan 20, 30, 50 gitu ya. Nah, di level-level yang semakin bawah vibrasi seseorang itu harus semakin ditolong orang yang vibrasinya tinggi. Rumusnya itu dulu. Iya. Ya, jadi kemarin di podcast kemarin saya bilang bahwa orang yang dominan di 3 terbawah, ya di 20, 30, 50 itu orangnya rawan bunuh diri. Kalau yang ngomongin vibrasinya masih rendah, bahkan di force dominannya, kamu itu kenapa sih gitu kan? Masuk kayak gitu aja mau bunuh diri dan sebagainya. Walaupun dia ngomongnya bagus itu ya, akan mudah ditentang gitu. Lo sih nggak tahu rasanya jadi gua gitu. Ngomong aja enak, bacot aja enak gitu kan. Iya. Tapi kalau yang deketin orang yang vibrasinya tinggi, baru ditepuk pundaknya, kamu kenapa? Orang bisa nangis. Itu the power of vibrasi. Jadi sampai di ranah kata-kata pun nggak bisa ditipu. Orang ngomong saya damai kok, tapi dalamnya nggak damai, itu juga nggak bisa dibohongi. Jadi saya senangnya belajar vibrasi itu, dia nggak bisa berbohong. Kata-kata masih bisa berbohong, tetapi vibrasi itu nggak bisa. Gitu.